Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku edisi Ramadan 1447 Hijriah, kalau di Masehnya 2026. Melanjutkan Tasa, TASHSA, Tadabbur Al-Quran satu hari satu ayat. Dalam kalender saya masuk ke hari yang ke-11. Hari yang ke-11. Mungkin ada teman-teman lain masih ada yang ke-10 ya. Oke ya, hari ke-11 ini saya itu terlintas surah Al-Adiyat. Al-Adiyat ya. Menurut saya itu puitis gitu. Wah, kayaknya saya pengen dalam tadabbur satu ayat ini di setiap hari ini ada satu yang puitis lah gitu. Nah, saya milih di hari ini, di hari ke-11 ini. Wal Adiyat itu kayak surat Al Adiyat. Sebenarnya nggak cuma satu ayat kali ini, mungkin 5 ayat pertama lah, 5 ayat pertama surat Al Adiyat. Jadi gini bunyinya. Kita nanti menikmati dari sisi puitisasinya ya. Saya suka banget betul dengan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi na'a. Fawasatna bihi jam'a. Jadi ini sebuah kosam. Kalau dalam Al-Quran tuh ada yang ngasihnya kosam, jadi berjanji gitu. Bersumpah. Jadi, ayat yang dimulai dengan sumpah atas gitu. Nah ini semuanya juga wal adiyat. Jadi semuanya untuk demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Wal adiyat itu lari kencang dan sampai ngos-ngosan gitu ya. Terus memercikkan api, dihentakkan kakinya gitu. Jadi dianya terengah-engah, ada percikan api. Ini kan image ya kalau dalam puisi itu ya. Jadi kita menangkap ada suara ngahan, ada percikan, ada visual. Wal mughirati subha, dan dia itu menyerang tiba-tiba di waktu subuh, ya, sehingga menerbangkan debu. Fa'atar nabihi menggunakan debu, dan dia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini kalau kita baca asbabun nuzulnya memang ini sebenarnya cerita tentang perang ya. Tapi ada keresahan nih kalau saya coba, biasa ya, ini tadabbur Al-Quran, refleksi diri saya terhadap satu ayat atau beberapa ayat dalam Al-Quran yang saya tarik terus ke dalam diri saya. Tapi sebelumnya saya baca beberapa tafsir dan asbabun nuzul atas ayat itu gitu untuk menjadi referensi saya. Nah di asbabun nuzulnya itu ini kisah tentang ini, teman-teman, ada mengirim pasukan. Jadi Rasul itu sudah mengirim pasukan ke Bani Kinanah dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr bin Al-Ansori. Namun nggak ada kabar. Jadi ada keresahan dalam diri Rasul dan para sahabat karena nggak ada kabar gitu. Apa ia telah gugur gitu kan? Lalu terus muncul kabar gembira, ternyata mereka selamat. Jadi seperti apa ya? Ini tuh ungkapan kegembiraan itu. Jadi teguran untuk yang meragukan gitu. Ternyata benar. Kalau menurut Al-Qurtubi ini katanya juga sama ya. Jadi kabar baru 1 bulan setelah mengirim pasukan. Jadi ada kekhawatiran yang meluas gitu. Mungkin mood publik lagi begini nih. Ini hebatnya bersyukurnya mereka, orang-orang yang terlahir di sekitar Rasul saat Rasul masih hidup ya. Sehingga kan dalam perjalanan kehidupannya itu bagian dari kontekstualnya Al-Quran diturunkan, karena turunnya kan bertahap gitu ya, di setiap peristiwa. Jadi makanya di saat mood publik, keresahan, kekhawatiran yang menyebar gitu, terus turun ayat ini. Karena ayat ini puitis sekali ya. Dan masyarakat Arab di saat itu memang sangat sastrawi ya. Bayangkan aja dibuka dengan demi kuda-kuda yang berlari terengah-engah, ya kan? Kuda yang berlari cepat dan terengah-engah, dan kakinya memercikkan api, dan memercikkan api, terus subuh ya, menebar dengan debu. Jadi lupa urutannya. Saya ulang lagi ya. Demi kuda yang berlari terengah-engah, berlari cepat terengah-engah, gentakan kakinya memercikan api ya, memercikan api. Kemudian
dia menyerang tiba-tiba di saat subuh, berterbangan debu-debu, dan dia memotong, masuk langsung ke tengah ke barisan musuh. Luar biasa ya, sangat puitis. Dan karena puitisnya itu saya terus penasaran, coba nyari-nyari beberapa. Jadi teman-teman boleh nanti kalau mau iseng, jangan iseng sih ya, ini judulnya mengkaji, mentadabur yang komprehensif ya. Saya sebenarnya tidak terlalu komprehensif karena ini baru saya kulik di satu hari gitu. Ini kan setiap hari saya kulik gitu. Tapi sebenarnya ketika saya ngulik satu ayat itu ternyata saya nemu banyak banget tafsir dalam berbagai versi yang itu terus terang menganyakan sekali ya. Ada yang menitik beratkan pada keistimewaan kuda. Ada nih ya, Said At-Tantawi ya, tafsir Al-Wasat ini justru menceritakan tentang betapa kuda itu adalah istimewa karena kan dia membuat kita cepat ya. Nanti mungkin di ayat berikutnya ada yang saya ceritakan tuh bagaimana Al-Quran yang menyampaikan kuda ini termasuk bagaimana kita diperjalankan, kita memiliki kemampuan untuk gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak lagi kuda, nggak hanya kuda maksudnya, nggak ada kuda, tapi bisa dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Tapi ada yang mengangkat itu. Terus ada pula yang justru sesuai tafsir yang menarik, yang unik-unik ya. Seperti ini, sifat-sifat manusia. Jadi ada yang mengangkat, coba ya sebentar, saya takut salah ya. Jadi ini adalah Asy-Sya'rawi dan Az-Zuhaili ya. Bahwa kuda ini bersumpah dengan kuda ini menganalogikan, kan setelah itu nanti ayat surat Al-Adiyat ini menceritakan bagaimana manusia yang ingkar kan. Jadi menurut kitab ini, Sya'rawi ini dia mengangkat jadi ini tuh sebagai perumpamaan kita sebagai manusia yang tabiat kita itu menggebu-gebu kan, berlari cepat gitu ya. Padahal dulu kuda ini adalah binatang liar. Ya kalau ini kita membayangkan kalau kuda yang ada di zaman sekarang mungkin bayangkan kuda sudah piaraan ya. Tapi di zaman itu kuda itu adalah binatang liar dan dikejar, ditangkap, dijinakkan menjadi binatang piaraan gitu. Jadi sebenarnya seperti itulah kita. Jadi ke manusia itu dengan penuh semangatnya, penuh emosinya, sebenarnya bisa melakukan banyak hal dengan kapasitasnya gitu. Tapi saat liar dia nggak optimal manfaatnya. Tapi ketika ditekan, ditekuk dan dipelihara dan menjadi kendaraan yang luar biasa seperti potensi manusia gitu. Saya tertarik, makanya saya sengaja guys bawa yang ini kan, di antara banyak tafsir dan pembahasan terkait surat ini menurut saya menarik ya. Jadi ternyata ini justru memperumpamakan manusia seperti kuda itu gitu. Jadi kita juga liar dan kita butuh ditekuk. Nanti kalau teman-teman baca kelanjutan ayatnya kan memang tentang itu kan, bagaimana keingkaran manusia yang akhirnya sampai dengan masuk kubur gitu ya. Jadi endingnya itu justru ini kalau puisi itu ini kalau surat ini kita baca sebagai satu ikatan puitis gitu, maka dibuka dengan sesuatu yang menyala, kiasan yang menyala, tapi diakhiri dengan ketundukan. Ini bagus banget sih menurut saya. Saya termasuk yang favorit ya, surat ini favorit. Nah, sehingga kuda yang terengah tadi itu ya, demi mendapatkan ridho Tuhannya kan dipacu gitu kan. Nah, masalahnya siapa yang mengendalikan kita? Siapa yang memacu kita? Sehingga kita butuh ketaatan yang membuat kita terarah menuju kemana. Gokil ya, seru ya. Oke, itu ya. Terus kecil ya, sebenarnya semua sih nanti terus ada hari kiamat ya, terakhirnya kan ditundukkan di hari kiamat itu. Nah, teman-teman sekalian, saya tuh ini sekarang cerita namanya tadabur ya, tadabur betapa serunya menjalani Ramadan dengan tadi spiritnya seperti di awal konten ini ya, atau bahkan akhir bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan saya udah cerita
betapa spanduk yang mengingatkan itu udah beberapa tahun yang lalu, tapi sering saya bahas ini karena itu nancep di sini. Jangan sampai detik Ramadan itu berlalu tanpa arti gitu lah. Jadi setiap detik itu kalau bisa ada maknanya. Nah, dengan cara seperti itu, dengan cara pandang seperti itu kan kita akhirnya mencermati kejadian-kejadian, asupan yang ada di telinga mata gitu ya. Nah, saya tertarik dengan yang saya alami. Ini kalian cerita aja ya. Hari ke-10 saya di kemarin saya cerita tentang An-Nisa ayat 75 tentang bagaimana seruan untuk membela mustada'afin, membela orang yang lemah. Saya memberikan contoh-contoh yang tak buat semakin yang relate aja lah gitu, nggak usah terlalu mulu-mulu ya. Tapi justru saya ada yang tertinggal gitu karena setelah saya ngomongin An-Nisa 75 itu, saya malah nemu konten atau beberapa berita yang menurut saya ngena di hati saya gitu, yaitu cerita tentang, nggak apa-apa sebut namanya, seorang aktivis ketua BEM UGM yang Mas Tio Ardianto ya. Saya menonton beberapa talkshow-nya dia. Ini anak oke juga nih. Dan konteksnya adalah konteks tadi tuh membela mustad'afin tadi. Jadi kalau kan pro kontra ya, saya termasuk yang ada di sudut ini karena aparat pemerintah ya. Tapi saya mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih objektif gitu, bahwa sebenarnya aktivitas yang pembelaan atas yang lemah itu seperti yang saya sampaikan kemarin di An-Nisa 75 kemarin kan, bahwa ini adalah keseimbangan gitu. Kita tuh membutuhkan, jadi pembelaan atas yang lemah itu karena menjaga keseimbangan. Seorang anak muda yang dengan berani gitu di beberapa forum, bahkan ada satu konten yang dia mencetet dia sudah tidak lagi takut mati gitu, dan dia meyakini apa yang dia lakukan gitu, bahkan tidak berkompromi pun dia memiliki alasan gitu. Menurut saya itu menarik ya, anak muda yang memiliki keberanian itu gitu. Mulai keberanian itu, dan dia seperti kuda tadi, kuda yang menyala-nyala tadi, seperti kuda yang semangat tapi dia arahnya dengan arah yang tepat gitu. Nah, saya merasa melihat anak muda ini kan, saya jadi ingat zaman seumuran dia seperti apa sih kita gitu ya. Rasanya harus mengambil peran gitu, seorang dengan usia setengah abad seperti saya mungkin harus mengambil peran untuk memberikan ruang lebih banyak anak-anak seperti ini gitu. Bahkan jikapun dianggap ini menjadi kalau dari sudut pandang beberapa pihak kan ini dianggap mengacaukan karena sudah ada program ini kok mau di challenge gitu. Tapi saya kembali ke konteks An-Nisa 75 yang kemarin ya, bahwa pembelaan atas yang lemah itu adalah semangatnya keseimbangan sebenarnya. Jangan pandang ini sebagai pengacau gitu. Perlawanan itu tidak lalu mengacau, karena sebenarnya bisa jadi dialah yang menyelamatkan kita dari ketidakseimbangan gitu. Karena kezaliman itu adalah ketidakseimbangan gitu. Sebenarnya ini tuh nggak ekstrim amat gitu ya. Kalau saya ngelihatnya begitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang ngerasa ini kok anak muda terlalu ini atau dianggapnya ekstrim gitu ya. Padahal sebenarnya yang dia lakukan itu adalah mainstream gitu. Dilakukan itu adalah sesuatu hal yang sederhana aja gitu. Karena ada ketidakseimbangan, ada kezaliman itu kan ketidakseimbangan. Kalau dia kan yang dia nukil kan ada program besar pemerintah untuk pendidikan, konon dianggap pendidikan, tapi tiba-tiba ada satu kejadian di Ngada ini dan nggak jauh dari Maumere ini, makanya saya termasuk yang sempat gimana ya, ngena banget gitu waktu dengar beritanya itu ya, karena anak kecil dan bunuh diri karena sistem pendidikan kita yang kacau sih menurut saya. Itu melukai anak ini gitu. Dan setelah saya kan penasaran ya, mungkin saya tidak menjalankan undur makola tandur mangkola ya, tidak melihat, tapi konteksnya kan nggak hanya itu, tapi siapakah si anak ini gitu. Saya terus langsung nyari tahu tuh, dan ternyata anak ini sekolah alam ya, dia sekolah alternatif lalu masuk ke UGM gitu, ambil filsafat gitu. Ini seorang yang terlahir dari sisi yang mungkin secara epistemologi udah bagus dari kecil gitu.
Dan menurut saya ini yang seperti ini harus diperbanyak, anak-anak yang seperti ini. Dia kan sangat kritis dan dia ada untuk keseimbangan. Jadi memang ini tuh perlu balancing. Kalau enggak, dan jangan tadi melihatnya ini sebagai sesuatu yang lazim gitu. Lazim. Justru yang nggak lazim itu saat ada kezaliman dan biasa aja, itu menurut saya jadi nggak lazim. Harusnya yang lazim itu adalah saat ada sesuatu yang nggak nyaman tersampaikan gitu. Memang ini akan seperti membentur dinding dan lalu hilang gitu jika tidak digemakan gitu, tidak digemakan. Saya termasuk yang ingin ambil bagian dalam konteks sebagai bagaimana dari sudut pandang orang tua kayak saya gitu ya. Saya udah masuk setengah abad dan saya juga pernah muda dan pernah semenyala itu gitu. Justru menua itu terkadang tanda petik seolah-olah menjadi lebih bijak, tapi sebenarnya lebih lemah gitu, lebih lemah dalam mengelola keberanian gitu. Dan saya pikir kita perlu ada sinergi antara keberanian dan kebijaksanaan itu dalam sebuah ruang-ruang percakapan publik gitu. Tentu saya nggak dalam forum itu ya, saya nggak punya kapasitas itu. Namun saya menikmati cara Allah mentarbiah saya dengan saya bertemu Anisa 75 dan sebenarnya kan itu berita lama ya. Saya sudah sering lewat tapi belum mengulik gitu, belum mengulik konten itu. Jadi setelah saya kulik si anak ini, wow, ternyata seru banget ya. Dan filsafat lagi jurusannya. Dia jurusan filsafat itu kan sesuatu yang deep gitu ya. Nah, seorang yang berpikir dalam itu, dia tidak akan terjebak dalam remeh gitu. Contoh kalimat dia saat diwawancara dengan mengapa tidak hadir gitu, mengapa tidak hadir di UGM, tidak hadir di istana. Saya pikir kan jawaban dia akan sederhana ya, tapi ternyata dia sedang melakukan penjagaan independensi kekuatan mahasiswa. Itu kan sebenarnya sesuatu yang penting gitu, tapi kan nggak terbaca. Kalau ya kita kan perlu ngobrol lah sama yang kita kritisi, ya udahlah kita dari hati ke hati kita sama ini gitu. Ya, misalnya pun itu terjadi, tapi ada yang dikorbankan pada independensi itu. Dan menurut saya, oke, ini orang yang mau berpikir jauh dan cukup dalam. Saya respect lah. Gitu. Oke ya, jadi mungkin itulah cara indah Ramadan ya. Cara indah Ramadan versi foto yang ada, kita bikin kurikulum, tapi ternyata pas di kejadiannya itu kok yo pas. Yang padahal materinya udah saya tetepin sebelumnya ya, walaupun sebenarnya kemarin kalau teman-teman baca di saya di konten yang pas persiapan silabus itu saya baru sampai 12 hari sebenarnya, sampai besok saya udah habis. Karena itu tadi hari ini saya ngulik menutup sampai hari ke-20. Saya udah bikin jadwal atas ayat-ayat mana yang mau saya bahas gitu. Oke ya. Nah, kalau kembali ke Al-Adiyat ya, setelah dipacu di prolognya adalah kuda yang berlarian tadi, di tengahnya itu konten ayat suratnya. Sorry saya nggak bahas suratnya karena saya kan 5 ayat tadi yang saya bahas ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, nanti lanjutkan baca Al-Adiyat secara utuh ya. Itu adalah tentang manusia gitu, tentang manusia yang ingkar gitu. Nah, diakhiri dengan ingatan untuk hari kiamat ya. Jadi sebenarnya ini termasuk versi saya yang menangkap mengapa Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin gitu. Mengapa Al-Fatihah itu Ar-Rahman Maha Kasih dan Maha Sayang, lalu Maliki Yaumiddin gitu. Lalu mengimani dia adalah penguasa hari keadilan, hari agama, hari ditegakkannya agama gitu. Hari kiamat gitu. Hari kiamat itu kan hari yang ditegakkan gitu. Karena sebenarnya meyakini ada hari itu membuat energi kita tuh nggak habis. Contoh misalnya ini pesan buat teman-teman aktivis yang salah satunya Tio Ardianto tadi. Ketika memahami betul ada hari akhir, hari yang akan ditegakkan itu, maka sebenarnya lanjutkan aja apa yang kita perjuangkan itu, karena jikapun gagal gitu atau belum berhasil di usia kita gitu,
sebenarnya ada hari yang nanti akan ditegakkan gitu. Itu kan membuat optimisme. Membuat optimisme. Menurut saya itu ya. Jadi itu sesuatu yang padanan ayat atau surat Al-Adiyat yang diakhiri dengan peringatan hari akhir itu sebenarnya karena ada optimisme dengan menyadari ada satu hari saat semua ditegakkan, saat semua. Jadi yang kalau kan ada yang pesimisme itu kan kadang lahir mau ngapain sih gitu, orang kalah kok, dulu juga udah berapa tahun ini terjadi gitu, rezim seperti ini itu terulang lalu kezaliman terulang terus. Atau yang kemarin seperti saya sampaikan ya, keadilan itu seperti rasa keadilan itu seperti asintop gitu, seperti garis yang tidak pernah menyentuh, hanya bisa mendekati gini. Tepatnya rasa keadilan itu seperti itu kalau saya sampai pernah bikin puisi tentang itu ya. Tapi jangan lalu pesimis gitu, karena ada satu hari tadi, hari ditegakkan itu, dan itu pasti gitu. Sorry, jadi agak emosional ya. Tapi menurut saya ini paduan yang urutan yang menarik dari silabus yang nggak sengaja saya susun juga ya, tapi ternyata saya bertemu dengan hal-hal yang seru di bulan ini, dan ya semoga ini menjadi asupan energi seorang yang seumur saya yang sudah melemah dari banyak hal. Udah mulai, apalagi saya memilih puisi karena jalan ke pengejutan. Saya bukan orang yang pemberani dalam banyak hal gitu. Saya tidak suka benturan, saya cenderung melebur gitu, tidak membentur. Tapi saya tidak menyalahkan, tidak menganggap atau malah respect terhadap orang yang berani menjadikan salmon yang melawan arus gitu, karena saya tidak berani mengambil itu gitu. Ya dulu masih muda sempat lah ya, tapi kalau sekarang sudah semakin. Tapi siap ambil bagian menjadi penyelia atas itu, karena kita selain tesis ada antitesis, ada sintesis, ada ruang dialektika yang harus dibangun. Gak tahu ini jadi kemana-mana ya, tapi semoga ini bermanfaat. Selamat melanjutkan puasa kita, dan di kalender saya ini sudah masuk ke 10 hari yang kedua ya, menjadi kalau tahapan-tahapan yang sering disampaikan para penceramah itu kan ada 3 tahapan itu kan. Ini sudah mau ke 10 hari kedua, dan bersiap sampai nanti ke 20 saya mungkin akan pamit, tidak lagi ngobrol di sini. Oke, mungkin itu ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.